Ya, baik adik-adik, kita akan melanjutkan pertemuan kita yang ketiga pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, seperti biasa, sebelum kita memulai dengan segala sesuatu, sebaiknya kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pertemuan ketiga kita pada pagi hari ini indikator tentang menganalisis perjuangan bangsa Indonesia di berbagai daerah dalam melawan kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan perbedaan perjuangan bangsa Indonesia pada abad ke-20 dan sebelum abad ke-20. Yang pertama, perlawanan rakyat Mataram. Pada awalnya, Mataram dengan Belanda menjalin hubungan baik. Belanda diizinkan mendirikan benteng Loji untuk kantor dagang di Jepara. Belanda juga memberikan 2 meriam terbaik untuk kerajaan Mataram. Dalam perkembangannya terjadi perselisihan antara Mataram dengan Belanda pada tanggal 8 November 1618. Gubernur VOC dan Peterson memerintahkan Van der Merch menyerang Jepara. Peristiwa tersebut memperuncing perselisihan antara Mataram dengan Belanda. Sultan Agung mempersiapkan serangan terhadap kedudukan Belanda di Batavia. Serangan pertama dilakukan tahun 1628. Pasukan Mataram yang dipimpin Tumenggung Baurekso tiba di Batavia tanggal 22 Agustus 1628. Pasukan ini kemudian disusul pasukan Tumenggung Suragul yang dibantu 2 bersaudara, yakni Kiai Dipati Mandurojo dan Kiai Upasanta. Upaya serangan pertama gagal untuk menghalang mundur pasukan Belanda. Mataram tidak kurang 1000 prajurit Mataram gugur dalam perlawanan tersebut. Mataram mempersiapkan serangan kedua ini pun gagal. Selain kelemahan pasukan pertama, lumbung padi, persediaan makanan banyak dihancurkan Belanda. Di samping Sultan Agung, perlawanan terhadap kekuasaan VOC juga dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Yang kedua, perlawanan rakyat Banten. Konflik dalam urusan kerajaan serta persaingan dalam tahta kerajaan juga menyebabkan perlawanan terhadap kekuasaan Barat mengalami kegagalan. Misalnya, konflik internal Kesultanan Banten yang menyebabkan Banten jatuh ke tangan VOC Belanda. Setelah Sultan Ageng, Tirtayasa mengangkat anaknya yang bergelar Sultan Haji sebagai Sultan Banten. Belanda segera ikut campur dalam urusan Banten dengan cara mendekati Sultan Haji. Sultan Ageng yang anti terhadap VOC segera menarik kembali tahta untuk anaknya. Tentu saja tindakan itu tidak disukai oleh sang putra mahkota, sehingga dia meminta bantuan ke VOC untuk mengambil kembali tahtanya. Akhirnya melalui kerjasama dengan VOC, Sultan Haji memperoleh kembali tahtanya dengan imbalan menyerahkan sebagian wilayah Banten kepada VOC. Yang ketiga, perlawanan rakyat Makassar. Di Pulau Sulawesi, perlawanan untuk mengusir kekuatan VOC juga tidak berhasil. Penyebabnya hampir sama dengan daerah lainnya di Nusantara, yaitu karena adanya konflik dan persaingan di antara kerajaan-kerajaan Nusantara. Misalnya konflik antara Sultan Hasanuddin dari Makassar dengan Aru Palaka dari Kesultanan Bone yang memberi jalan Belanda
untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Sulawesi tersebut. Untuk memperkuat kedudukannya di Sulawesi, Sultan Hasanuddin menduduki Sumbawa sehingga perdagangan di Nusantara bagian timur dapat dikuasainya. Oleh karena itu, penguasaan ini dianggap oleh Belanda sebagai penghalang dalam melakukan tindakan perdagangan. Pertempuran antara Sultan Hasanuddin dan Belanda selalu terjadi. Pasukan Belanda dipimpin oleh Cornelis Spelman selalu dapat dihalau pasukan Sultan Hasanuddin. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekian dari saya, dan kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.